Shalom bagi kita para pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita dalam ibadah pelayanan kita untuk anak KKR di tanggal 6 November 2022 ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar, kami mau mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami, berikan hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada saat ini boleh kami bagikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan di tanggal 6 November 2022 ini. Tuhan berkati kehidupan kami. Ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Yesus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih ya, para pelayan Tuhan, untuk bahan Alkitab kita yang diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 7 ini mengingatkan kita kembali bagaimana Allah menciptakan manusia ya. Tentu saja penciptaan manusia berbeda dengan penciptaan yang lain ya. Kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan semua isinya, dan kita lihat bahwa Tuhan katakan sungguh amat baik, tapi ternyata ada yang istimewa, ada yang berbeda yang terjadi dalam penciptaan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat tadi disebutkan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ada kata membentuk di sini. Berarti Allah sendiri yang membentuk manusia. Kalau kita perhatikan, dia bentuk manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Kata membentuk di sini artinya bahwa Allah sendiri dengan tangannya, ya, Allah sendiri dengan kekuatannya menggambarkan, atau boleh dikatakan bagaimana Allah mau, ya, bagaimana Allah berkehendak. Dia mau seperti apa manusia yang akan memelihara semua ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kata membentuk di sini dengan tangan Allah sendiri, ya, dengan karya Allah sendiri dia membentuk, menciptakan, membuat manusia supaya manusia itu bisa nantinya akan memelihara semua ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian yang kedua, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Nah, bukan hanya sekedar membentuk seperti membentuk tanah liat ya. Akhirnya dia membentuk dari debu dan tanah dan jadilah seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tapi kalau kita lihat di sini ada kata membentuk, berarti Allah membentuk manusia dengan tangannya dari debu dan tanah. Dia menggambar manusia, dia membentuk manusia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian dia bilang di sini menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Artinya Allah sendiri yang memberikan napas kehidupan bagi manusia yang telah dibentuknya itu, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari renungan ini kita belajar bahwa manusia adalah ya ciptaan Tuhan, pembentukan yang ciptaan yang dibentuk sendiri oleh Allah. Kemudian Allah sendiri yang menghembuskan napas kehidupan kepadanya. Kemudian begitulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari renungan ini tentunya sebagai guru KKR ya, mengingatkan kita bahwa yang pertama, sebagai makhluk yang hidup, manusia diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu adalah ya gambaran Allah. Identitas manusia itu adalah gambaran Allah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Allah mempersiapkan ya manusia untuk menunjukkan
karakter, sifat, kepribadian Allah dalam pembentukan Allah sendiri terhadap manusia. Berarti manusia diciptakan, dibentuk Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, karakter, identitas, sifat atau apa yang ada dalam diri manusia itu sama atau menunjukkan karakter atau sifat Allah. Kemudian yang ketiga, manusia diberikan kemampuan untuk boleh berpikir, merasakan, berkomunikasi, bahkan membedakan atau memilih dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menghembuskan napas kehidupan kepada manusia itu. Ini yang menjadi perenungan bagi kita sebagai guru KKR. Kemudian kalau kita perhatikan ya, apa sih yang boleh menjadi perenungan bagi kita sebagai pelayan? Yang pertama itu adalah bersyukur. Bersyukur bahwa di Minggu 6 November ini kita diingatkan Tuhan kembali bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang berbeda dengan yang lain. Tuhan sendiri yang membentuk kita, Tuhan sendiri yang menghembuskan napas hidup kepada kita, Tuhan sendiri yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk boleh memelihara, melindungi, menjaga ciptaan Tuhan yang lain. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, Allah sedang membentuk kita supaya kita berkarya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, mengingat kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan tangannya Dia membentuk kita dan Dia menghembuskan napas kehidupan bagi kita. Kemudian yang kedua adalah nafas hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau ini adalah anugerah, mari pakaikan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk setia dalam pelayanan yang Tuhan izinkan bagi kita. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita bahwa napas kehidupan kita ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, dan suatu saat akan dipanggil Tuhan, kembali kepada Tuhan. Artinya terbatas ya. Kehidupan kita, kemampuan kita, napas hidup kita itu adalah terbatas karena ini semua adalah milik Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana seorang guru KKR menghargai setiap kesempatan yang ada dalam hidupnya untuk boleh bersyukur, menghargai setiap kesempatan yang ada dalam hidupnya supaya dia memakaikan apa yang ada dalam dirinya untuk boleh ya berguna, menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di pelayanan kita KKR ini. Jadi untuk pelayan KKR diharapkan supaya lebih menghargai lagi pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai metode ya pengajaran yang boleh kita lihat, perhatikan di sini untuk anak balita, anak kecil, dan anak tanggung ini memiliki tema yang sama, yaitu udara. Ya, udara. Jadi dari ketiga usia ini, anak balita, anak kecil, anak tanggung, mungkin hampir sama metode pengajarannya. Ya, kita boleh menggunakan kalau di sini disebutkan alat peraganya yaitu balon. Ya, bagaimana guru KKR itu memiliki kreativitas untuk bisa menunjukkan udara atau cara-caranya gitu ya, bagaimana pentingnya udara ini ya dalam kehidupan kita. Dan kita lihat yang pertama itu, kalau kita lihat di sini ya, pelayan itu mengambil balon dan mengisinya dengan udara atau meniupnya. Kemudian biarkan coba perhatikan apa isi balon itu. Jadi guru-guru bertanya kepada anak balita, kecil, dan tanggung. Metode pengajarannya itu menggunakan balon ya. Dari penggunaan balon ini kita boleh kasih tahu atau perlihatkan apa yang terjadi di balon ini sebelum diisi dan setelah diisi udara, apa yang terjadi. Ada perubahan ya, ada perubahan di balon itu, sehingga dari perubahan itu guru boleh menceritakan tentang apa yang terjadi di manusia ketika Allah pertama sekali membentuk manusia.
ketika Allah memberikan napas hidup kepada manusia, dan setelah manusia menjadi makhluk yang hidup karena Allah yang memberi napas hidup itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia ya, menjaga, memelihara ciptaan yang lain. Kemudian boleh juga kalau di anak balita ya, anak balita disebutkan di sini supaya anak bisa menyebutkan persamaan kata udara, mengikuti ucapan guru tentang pentingnya udara bagi pernafasan, dan memperagakan cara bernapas. Jadi kalau di balita itu contoh-contoh kecil ya, apa yang kita lakukan misalnya dengan menutup hidung kita. Nah, biarkan beberapa menit apa yang akan terjadi gitu. Jadi contoh-contoh memperagakan cara-cara bernafas yang baik. Nah, kemudian di akhirnya itu kita katakan bahwa udara atau nafas ini adalah pemberian Tuhan. Jadi anak-anak balita juga diajak untuk boleh bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Untuk anak kecil ya, di situ lebih ya, kalau kita lihat setelah sama seperti anak balita tadi ya, kita ajak mereka untuk melihat bagaimana peragaan tentang balon tadi, kemudian bagaimana pentingnya nafas bagi kehidupan manusia untuk terus bertumbuh. Kemudian di sini disebutkan supaya dijelaskan supaya anak-anak itu menjaga agar udara tetap bersih. Itu. Jadi karena kita selalu menghirup udara yang bersih yang bisa memberikan kesehatan bagi kita, jadi anak-anak diajak untuk menjaga udara yang bersih. Bagaimana cara menjaga udara yang bersih? Misalnya dengan menanam pohon atau dengan menggunakan kendaraan yang menghindari polusi udara, maksudnya menghindari polusi udara misalnya dengan penggunaan kendaraan yang mungkin bisa dibatasi dan lain sebagainya, karena dari situ kan debu, polusi udara dan lain sebagainya itu bisa mengganggu ya pernafasan kita gitu. Jadi anak kecil ini bisa diajak lebih apa-apa saja yang mengganggu pernafasan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu guru mengajak anak kecil supaya mengucap syukur atas nafas kehidupannya, atas nafas kehidupan, atas udara yang diberikan Tuhan bagi kita sehingga kita masih bisa hidup pada saat ini. Ini metode untuk anak kecil demonstrasi, artinya guru memperlihatkan atau menunjukkan cara-cara bagaimana menjaga udara atau bernafas yang baik dan sebagainya. Kemudian di anak tanggung ya, di sini anak tanggung sudah boleh diajak melihat bagaimana pentingnya udara sesuai nats kita. Kemudian pentingnya udara bagi pernafasan, udara yang bersih tadi seperti anak kecil tadi, supaya anak tanggung juga bisa menjaga atau apa saja cara atau upaya-upaya mereka untuk boleh menjaga agar udara itu tetap bersih. Kemudian mengucap syukur atas napas kehidupan yang diberikan Tuhan, ya ini komitmen. Jadi untuk anak tanggung tadi, untuk anak kecil itu komitmennya melalui doa. Mereka bersyukur melalui doa kepada Tuhan atas napas kehidupan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Tapi untuk anak tanggung ini mengucap syukur atas napas kehidupan yang diberikan Tuhan melalui kata-kata yang indah. Misalnya bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka menghargai udara yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, kalau di sini boleh kita lihat ya, menjelaskan juga bagi anak tanggung ya, mereka bisa menjelaskan apa pentingnya udara, mereka bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa bernapas dengan baik dari udara-udara yang segar itu, dan cara-cara mereka untuk bisa menjaga udara atau lingkungan mereka tetap bersih. Kemudian bisa
dengan kata-kata tadi, misalnya selama masih ada nafasku, aku tetap bersaksi kepada Tuhan. Itu komitmen-komitmen dengan kata-kata yang indah seperti itu ya. Jadi untuk anak remaja temanya udara juga, namun di bacaan itu diambil dari Ayub 33 ayat 3 sampai 4. Ya, perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi untuk anak remaja ini anak remaja diajak untuk bisa melihat bahwa napas kehidupan itu seperti yang disebutkan Ayub ini adalah datangnya dari Tuhan. Berarti apa yang terjadi dalam hidup kita itu harus turut dengan kehendak Tuhan. Roh Allah yang telah membuat aku dan napas yang maha kuasa yang membuat aku hidup. Artinya kehidupan kita ini adalah campur tangan Tuhan. Jadi untuk para pelayan ya di remaja ini menjelaskan bagaimana pentingnya udara bagi manusia sesuai dengan nats kita, Kejadian 2 ayat 7 tadi. Kemudian digabungkan dengan bagaimana kita bagaimana Ayub juga ya bisa melihat bahwa napas atau kehidupan itu adalah pemberian Tuhan, dan mengajak anak KKR untuk bisa anak remaja untuk bisa bersyukur atas kehidupannya, atas anugerah yang diberikan Tuhan bagi mereka. Kemudian di sini anak remaja diajak untuk berdiskusi ya, boleh per kelompok-kelompok kecil diskusi apa saja yang bisa mereka lakukan, anak remaja lakukan, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menjaga kebersihan udara. Kemudian yang terakhir itu guru mengajak anak remaja untuk menyatakan tekad ya untuk menjaga udara tetap bersih melalui poster atau media sosial yang mereka miliki. Misalnya komitmennya, tekad mereka tadi yang dibuat itu udara bersih, misalnya seperti di buku kita ini, udara bersih meningkatkan harapan hidup. Aku mau menjaga udara tetap bersih. Aku mau menunjukkan kasih Tuhan dengan menjaga udara tetap bersih. Dan kemudian itu kalimat itu dibuat di poster atau bisa jadi di media sosial, artinya bisa menggunakan gambar-gambar yang mendukung ya bagaimana udara-udara yang bersih di situ. Jadi itu saja ya untuk bahan kita hari ini. Guru-guru kiranya mempersiapkan diri untuk boleh membagikan hal ini kepada anak-anak KKR kita, baik di kelas balita, anak kecil, anak tanggung ataupun remaja. Untuk menutup sermon kita, mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan yang kami dengar dari renungan kami hari ini, kami boleh memakaikannya dalam kehidupan kami. Dan sebagai pelayan Tuhan, kami juga bersyukur atas anugerah, atas pimpinan Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami menghargai setiap proses kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh beritakan kepada anak-anak didik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Dalam nama-Mu kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.